Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam semesta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan usia yang sampai sekarang alhamdulillah MTS Nurul Yakin masih konsisten, masih eksis, dan juga masih banyak diminati oleh siswa maupun siswi, juga para wali murid. Kami selaku guru MTS Nurul Yakin sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya MTS Nurul Yakin menjadi tumpuan harapan bagi para wali murid, juga anak-anak didik yang mungkin dalam kondisi yang sekarang ini memang banyak sekali orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya menimba pendidikan di sekolah yang memang banyak didasari dengan agama. Karena sangat pentingnya agama bagi kami, MTS Nurul Yakinlah satu-satunya sekolah yang bisa mencetak generasi penerus untuk ke jenjang ilmu atau pendidikan yang lebih tinggi, yaitu dengan mengedepankan kualitas anak-anak didik, siswa dan siswi MTS Nurul Yakin agar mereka menjadi orang-orang yang berperilaku sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam akidah akhlak ini sangat penting sekali. Karena tujuannya apa? Pertama, anak untuk mengenal kepada siapa penciptanya. Nah, kemudian juga setelah mereka tahu kepada siapa penciptanya, mereka akan diberikan materi-materi yang untuk tambah meyakinkan keimanannya, ketakwaannya kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja hanya mengenal kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka dikenalkan juga dengan yang diciptakan oleh Allah, diantaranya para malaikat, kemudian juga Nabi dan Rasulnya, juga mengimani kepada adanya hari dibangkitnya oleh Allah atau hari akhir, dan juga qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selaku generasi penerus muslim, maka wajib kiranya mengetahui apa yang sebenarnya mereka tahu dalam ajaran Islam yang mereka cintai. Saya sangat prihatin sekali kalau memang anak-anak muslim ada yang tidak kenal dengan siapa penciptanya. Bahkan mereka juga meremehkan dengan apa yang ada atau dirasakan, yang dinikmati oleh pribadinya, ya terutama apa yang telah diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akidahnya, keyakinannya kepada Allah dan Rasulnya juga dibina akhlak-akhlak mereka. Jadi bukan saja akhlak kepada sesama, ya akhlak kepada kedua orang tuanya, akhlak kepada sahabatnya, akhlak kepada sesama yang ada di muka bumi ini. Contoh, bukan saja kepada manusia, tetapi akhlak kita kepada binatang juga, kepada tumbuh-tumbuhan, bahkan itu diatur dalam akidah akhlak. Termasuk akhlak atau cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, MTS Nurul Yakin penting sekali diberikannya materi pelajaran akidah akhlak supaya mereka menjadi manusia-manusia yang berakhlakul karimah. Saya sampaikan di sekolah Nurul Yakin ini dengan harapan mudah-mudahan apa yang dititipkan oleh Allah, ilmu yang ada di saya ini bisa bermanfaat untuk anak-anak ke depan dan untuk bisa membangun negara menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan dakwahnya, beliau selalu didasari dengan keramah tamahan, ketawaduan, kelemah lembutan, sebagaimana di dalam Al-Quran ayat pertama yang Allah turunkan
yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalau di pondok pesantren yang saya sampaikan tadi di awal, di sini anak-anak saya ajarin cara membaca kitab yang benar, mengikuti dengan nausoro. Karena di pondok pesantren diajari namanya nausoro, seperti membaca Iqra, bacalah. Ini menunjukkan fi'il amar. Iqra, bacalah. Bismi rabbika, dengan nama Tuhan. Alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Khalaqal insana, dia adalah yang menciptakan manusia min 'alaq, dari segumpal darah. Nah, ini Rasulullah, wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah di Jabal Nur yang terletak berapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Kebetulan saya sendiri alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah sudah merasakan bisa hijrah, bisa melaksanakan ibadah haji dan juga sudah pernah umroh ke sana, masuk ke Kuiro. Itu awalnya masuk ke Kuiro, masya Allah. Itu dulu zaman Rasulullah naik tinggi sekali. Tidak akan mungkin orang bisa tanpa kekuasaan Allah, tapi beliau bisa berkhutbah di situ sehingga Allah menurunkan surat Iqra sebelum kita jadi di situ. Maka demikian saya di sini sampaikan kepada anak-anak dengan pelajaran ilmu sejarah kemuliaan Islam, mudah-mudahan kami berharap anak-anak kita semuanya, khususnya anak-anak murid kemuliaan ini, menjadi anak-anak yang mengerti sejarah, karena tidak akan tahu apabila gurunya tidak menyampaikan sejarah yang baik kepada anak-anak kita. Makanya kita perlu menyampaikan pelajaran sejarah agama Islam ini agar tahu bagaimana susahnya perjuangan Rasulullah untuk menyampaikan risalahnya, sehingga menjadi negara ataupun umat yang mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang mulia, sehingga dia suatu saat ketika kembali kepada Allah, dia mempunyai amalan-amalan yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, yaitu ajaran dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah, dan ditambah pelajaran dari ijma dan qiyas oleh para ulama. Mudah-mudahan bisa mendidik anak-anak ibu semuanya menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berakhlakul karimah, dan bisa menjadi anak yang dibanggakan oleh kedua orang tuanya dan berguna bagi agama bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ana qad darastu fi madrasah Anjas Nur Yaqin 5 sanawat wa ana mudarris al-lughah al-arabiyyah. Insyaallah سأبين أن تتعلق اللغة العربية عن دراسة أجنبية خاصة. اللغة العربية هناك الكيفيات للغة الأجنبية في الدراسة على ما سبق. أولا كيفية مباشرة. المدرس يتكلم باللغة العربية عندما يلقى الدراسة في فصول. ثانيا كيفية ترجمة. المدرس يقرأ الكتاب والطلاب يكتبون معاني kalimatan fakalimatan, menghafal mufradat bahasa Arab dengan secara langsung. Ketika guru menerjemahkan bahasa Arab, lalu murid mengikuti atau menulis mana-mana bahasa Arab di buku, maka secara tidak langsung murid sudah membaca arti bahasa Arab. Maka dengan itu sangat menolong kepada para murid yang belajar bahasa Arab untuk menggunakan metode terjemah. Yang selanjutnya itu metode alamiah. Artinya metode alamiah itu murid dibawa ke lapangan atau ke kebun untuk kita uji mufradat di sana. Misalkan kita tunjuk pohon, kita kasih pertanyaan kepada murid, ma huwa tilka, apa itu? Dia akan menjawab tilka syajarah, itu pohon. Jadi itu metode alamiah. Jadi murid kita ajak ke lapangan untuk melafalkan bahasa-bahasa yang apa yang dia telah lihat di lapangan. Maka dari itu saya berharap anak-anak MTS Nur Yaqin setelah lulus dari MTS Nur Yaqin mereka bisa menggunakan bahasa Arab di luar. Insya Allah pendidikan kami di sini sangat-sangat bermutu. Kenapa? Karena di sini kami ada 2 pendidikan. Yang pertama pendidikan umum.
Yang kedua adalah pendidikan agama. Di sini ada umum dan ada agama. Insya Allah dengan dua ilmu itu, dengan dua disiplin itu, anak-anak kita, anak-anak didik kita, insya Allah kedepannya akan lebih baik dan lebih bagus menghadapi tantangan global zaman saat ini. Karena kenapa? Karena mereka dibekali dengan disiplin ilmu, terutama disiplin ilmu umum dan disiplin ilmu agama. Artinya mereka insya Allah akan kuat ketika lulus dari MTS Nurul Yakin. Karena kita semuanya membekali anak ibu bapak dengan dua disiplin ilmu, yaitu ilmu umum dan ilmu agama. MTS Nurul Yakin ini mata pelajaran agama itu sangat difokuskan, kemudian merupakan pelajaran tambahan di mana di sekolah-sekolah lain ataupun di umum itu mata pelajaran agama sangat minim, tapi kalau di MTS Nurul Yakin alhamdulillah ada plus-plusnya. Di antaranya plusnya itu adalah ada pelajaran agama, bahasa Arab, kemudian ada SKI dan yang lainnya. Saya di sini mengajar fikih supaya anak-anak didik itu mengetahui tentang hukum-hukum Islam. Di antaranya tentang sholat, kemudian tentang zakat, tentang puasa dan lain-lainnya. Anak yang belum pernah misalkan tahu tentang bagaimana caranya sholat, alhamdulillah di MTS Nurul Yakin ini yang sudah mengenyam mata pelajaran fikih, setiap harinya tidak akan meninggalkan tentang sholat. Jadi untuk pelajaran fikih ini khusus tentang pelajaran hukum Islam, yaitu yang kita bahas mengenai hukum-hukum yang kaitannya dengan pelajaran ataupun pendidikan agama Islam. Alhamdulillah anak murid di MTS Nurul Yakin yang sudah keluar maupun yang masuk di sini dididik khusus untuk mengenal bagaimana caranya tentang wudu, tentang sholat dan tentang yang lainnya. Harapan saya untuk siswa baik yang sudah masuk ataupun keluar dari MTS Nurul Yakin ini supaya jangan lupa tentang sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu itu adalah hukumnya wajib untuk bekal kita di akhirat nanti. We learn and practice right away, so you will not find trouble in study English at Nurul Yakin Islamic School because you can practice with your friend or with your teacher every day. Jadi kalian itu bisa mempraktekkan bahasa Inggrisnya setiap hari dengan teman kamu, dengan guru kamu. Kalian misalnya mau mengambil sesuatu di kantor, kalian harus menggunakan bahasa Inggris. Karena kalau tidak dipraktekkan, kalian akan menemui kesulitan. Kalian akan merasa malu dan tidak berani mengungkapkan bahasa Inggris. Kan kalau belajar bahasa Inggris itu kan harus berani ya, berani mengungkapkan dalam bahasa Inggris tersebut. Tidak usah takut salah ya. Kita harus buang jauh-jauh rasa malu tersebut ya. My method are speaking and writing. Kalian bisa bercakap-cakap ataupun mengungkapkan bahasa Inggris tersebut dalam tulisan. Kita bisa mempraktekannya dalam di sekolah ataupun di rumah kalian masing-masing, karena bahasa Inggris yang ringan-ringan itu di sini semua diajarkan ya, agar kalian merasa bahasa Inggris itu gampang karena kalian sudah terbiasa di sekolah.